Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik sahabat semua, pada pagi ini ya, kesempatan ini saya akan membagikan atau tips ataupun cara mendeteksi atau daripada crankshaft bila saatnya minta di undersize ya. Kebetulan ini saya lagi servis Kubota RD85DI2S, dimana kehabisan oli karena ring piston itu sudah aus sehingga olinya terbakar, menyebabkan perjalanan oli tidak lancar sehingga oli tidak sampai ke crankpin metal. Akhirnya metalnya rusak, asnya juga rusak atau crankshaftnya rusak. Baik, kita amati, kita lihat daripada crankshaft tersebut ya. Ya, ini adalah crankshaft RD85 yang rusak. Ya, ini diakibatkan oli tidak lancar sampai ke metal atau lubang oli di sini ya, sehingga menyebabkan metalnya rusak. Crankshaftnya juga rusak. Baik, bila dilihat ini bisa kita lihat permukaannya sangat kasar ya. Kemudian ini rusaknya ke dalam ya, rusaknya ke dalam sehingga meskipun ini kita amplas ya, kita undersize sendiri yang biasanya menggunakan amplas, ini sulit halusnya ya. Itu akan mengalami sulit halusnya. Kalaupun bisa halus, itu nanti akan kocak ya, sehingga ada speleng. Kalau speleng itu tetap kita pasang, itu sangat bahaya ya, karena nanti bisa menyebabkan baut stang shaker atau baut conrod itu patah karena ada ketarik-tarik ya, karena faktor tidak sepan. Baik, agar lebih sepan lagi dan ini juga bisa halus lagi, ini harus di undersize atau ini dihaluskan dengan menggunakan alat tentunya ya. Ini akan kita bawa ke bengkel bubut, di mana ini harus benar-benar halus dan ukurannya juga harus tepat. Bila mana ukuran tidak tepat ya, itu bisa kemungkinan seret ya, bisa juga kemungkinan terlalu longgar. Nah, yang bisa menangani kasus seperti ini ada ahlinya sendiri, yaitu di bengkel bubut spesialis daripada crankshaft. Nanti kita serahkan kepada ahlinya. Adapun ciri-cirinya seperti tadi, ini kasar. Kemudian ini rusaknya ke dalam atau masuk ya, sehingga tergerus, sehingga sudah tidak bisa diakali lagi ya. Biasanya bisa kalau ngakali di amplas, tapi ini sudah tidak bisa. Di amplas itu bila mana metalnya atau crankpin metalnya itu yang rusak dan nempel di sini, sehingga kalau kita amplas, yang melekat, yang nempel itu hilang, maka ini bisa halus lagi. Tapi ini yang menjadi kendala, permasalahannya adalah karena ini rusaknya ke dalam ya, rusaknya ke dalam, sehingga ini harus di undersize. Kita serahkan pada ahlinya, yaitu di bengkel bubut. Baik sahabat semua, untuk itu selalu rawat ya diesel atau mesin sahabat semua. Perhatikan olinya ya, jangan sampai habis ya. Kemudian perhatikan ciri-cirinya, kalau diesel itu sudah mulai minta jajan itu seperti apa ya, itu sudah ada dalam video saya, itu dipelajari dan juga dipahami, diamati ya. Karena sahabat semua itu mempunyai mesin seperti ini, itu harapannya bisa lebih merawat daripada mesinnya sendiri-sendiri.
Tentunya kalau kita tahu ciri-cirinya, insya Allah kita bisa mengatasi sebelum rusaknya terlanjur parah ya. Adapun yaitu tadi, salah satunya adalah keluar oli lewat lubang pernafasan. Itu berarti menandakan bahwa ring piston atau teman-temannya biasanya mengalami masalah ya. Itu harus segera dicek atau dikontrol ya, bila mana terjadi ciri-ciri seperti itu. Baik sahabat semua, kemudian filter udara ya, filter udara itu juga diperhatikan, dikasih oli ya, itu di oil pan-nya 100 cc, jadi tidak usah banyak-banyak, 100 cc. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyaring ataupun bila mana ada udara yang masuk ke dalam ruang bakar ya, itu tentunya bisa menghambat sehingga kotoran itu akan menempel di situ. Dan harapannya apa? Harapannya udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu bersih, sehingga ring piston ya, piston dan silinder liner itu akan awet tentunya. Baik, mungkin itu sedikit tips yang kebetulan saya lagi servis RT85DI2S, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu tetap ikuti terus ya di perjalanan servis Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Tentunya saya harapkan adalah like-nya ya, kemudian subscribe. Bagi yang belum subscribe, ada tulisan subscribe yang warnanya merah, itu dipencet ya. Kemudian akan muncul tanda lonceng ya, tanda loncengnya itu dipukul lagi ya. Harapannya kalau nanti saya upload video baru, sahabat semua ada pemberitahuan sehingga tidak ketinggalan ya daripada perjalanan servis saya ini. Baik, saya cukupkan sekian dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.